Judulnya The Power of Life. Kekuatan atau kuasa dari hidup. Amin. Sebab Yesus sudah mengalahkan maut dan dia hidup forever and ever. Para Rasul 1 ayat yang ketiga. 1, 2, ya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kepada mereka itu siapa? Murid-murid Yesus. Kepada murid-murid Yesus, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Amin. Banyak tanda. Berapa? Berapa banyak? Banyak tanda. Untuk membuktikan bahwa Yesus hidup. Haleluya. Yesus kita sudah hidup, saudara-saudara. Banyak. Katakan sama-sama. 1, 2, ya. Sekali lagi. 1, 2, ya. Haleluya. Kenapa perlu banyak, saudara-saudara? Supaya mereka tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Haleluya. Supaya mereka tidak ada sedikit pun kebimbangan bahwa Yesus tidak lagi di dalam kubur, melainkan dia sudah hidup selamanya. Amin, saudara-saudara. Hanya satu pribadi di muka bumi ini yang berkuasa atas kematian. Siapa yang pernah mati dan hidup kembali? Hanya Yesus satu-satunya. Di bawah kolong langit ini belum pernah ada. Yesus mengalahkan kematian, saudara-saudara. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia menerima hidup. Haleluya. Menerima hidup. Apa itu hidup? Hidup itu artinya tidak binasa. Tidak bisa mati, saudara-saudara. Jadi kalau saudara percaya Yesus di hati saudara, maka saudara menerima hidup. Amin. Menerima hidup artinya di dalam saudara ada satu kehidupan yang tidak pernah bisa mati. Haleluya. Amin. Ada kehidupan yang tidak pernah bisa berakhir. Itu namanya hidup yang kekal. Haleluya. Hidup yang kekal itu ada di dalam setiap kita yang percaya kepada Yesus. Loh, kan manusia umurnya kan terbatas, Pak. Maksimal umur manusia berapa tahun? Firman Tuhan berkata 70-80 tahun. Lebihnya itu bonus. Loh, tapi orang menerima Yesus masa bisa hidup selama-lamanya? Firman Tuhan berkata, tubuh akan kembali ke tanah, tetapi roh kembali kepada Tuhan. Tubuh kita tetap mati, saudara-saudara. Tapi ada satu kehidupan di dalam setiap orang percaya kepada Yesus yang tidak pernah bisa binasa. Itulah kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Itu hanya ada di dalam Yesus, saudara-saudara. Jadi kalau saudara tinggalkan Yesus, saudara sedang meninggalkan kehidupan yang kekal. Dan ketika saudara mati, saudara-saudara, maka binasa juga, saudara. Tidak ada hidup yang kekal di luar Yesus. Amin. Ingatkan saudaramu, jangan tinggalkan Yesus. Bilang, haleluya. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Berapa kali Yesus membuktikan, menyatakan tanda bahwa dia hidup? Banyak kali, saudara-saudara. Yesus datang kepada Thomas. Hei Thomas, aku sudah bangkit dari kematian. Kemana lagi? Di dalam kubur, Yesus berkata kepada Maria, Maria, saya sudah bangkit, sudah hidup. Lalu Maria dia kaget. Oh, kemudian di perjalanan saudara-saudara, Yesus berkata, Maria, saya sudah hidup. 2 orang perjalanan murid menuju kemana? Emmaus. Yesus bilang, hei, saya sudah di sini. Berkali-kali Yesus menunjukkan tanda bahwa ia hidup. 1, 2, ya.
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Amin. Kalau semua dicatat, maka kolong langit ini tidak cukup untuk menulis semua karya Tuhan. Tanda-tanda itu, saudara-saudara. Haleluya. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup selama-lamanya. Amin. Yesus hidup. Mengalahkan maut. Mengalahkan dosa. Mengalahkan iblis. Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara, ketika lambungnya ditombak, saudara, tangannya dipaku, itulah masanya iblis dengan kuasa kegelapan mereka bersorak-sorak, gegap gempita. Kita menang, saudara-saudara. Tetapi tahukah saudara, ketika Yesus dikubur, mereka berkata, kita sudah menang, dia sudah kita bunuh, dia sudah mati. Tapi tahukah saudara, Yesus berkata, aku berkuasa atas kematian. Ketika dia di dalam kubur, dia bilang saya harus bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit, dia bikin gempa, semua goyang dan dia bangkit dari maut. Dan dia berkata, sekarang aku hidup, saudara-saudara. Haleluya. Iblis sekarang ketika dia lihat Yesus bangkit, iblis semua ketakutan luar biasa. Mereka baru sadar bahwa yang mereka salibkan itu bukan manusia biasa, melainkan dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Amin. Dan Yesus itu sekarang ada di dalam diri saudara. Ada di dalam diri saudara, ada di dalam diri kita. Kalau dia ada di dalam diri kita, maka firman Tuhan berkata, maut tidak berkuasa atas kita. Amin. Berarti tidak ada lagi orang yang ingin mati cepat-cepat. Berarti orang yang sudah menemukan Yesus, dia tidak ada lagi orang yang ingin gantung diri, saudara-saudara. Haleluya. Tidak lagi orang ketika berantem di rumah saudara-saudara, dia berkata, aku mati saja. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi anak-anak ketika ribut saudara-saudara ada masalah. Tidak lagi anak-anak yang berkata, aku mati saja. Lebih baik aku mati, tidak berguna aku hidup. Tidak ada lagi itu. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan di atas kayu salib. Apapun masalah yang kita hadapi, setiap kita berkata, aku hidup. Amin, saudara-saudara. Kita selalu berkata, aku punya pengharapan di dalam Yesus. Haleluya. Kalau orang masih ada keinginan untuk bunuh diri, saudara-saudara, berarti ada roh maut menguasai orang itu, saudara-saudara. Ketika semua berjalan dengan baik, saudara-saudara, semua haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika masalah datang, selalu aku ingin bunuh diri saja, aku ingin gantung diri saja, saudara-saudara. Kenapa? Orang itu ada di dalam kuasa maut. Kalau saudara pernah mengalami itu, berarti ada maut mengintimidasi saudara. Saudara harus berkata, aku tolak di dalam nama Yesus. Amin, saudara-saudara. Di dalam Yesus ada pengharapan. Katakan sama-sama, 1, 2 ya. Yang kedua, dosa. Bukankah saudara-saudara, firman Tuhan berkata, orang yang di dalam Kristus tidak bisa lagi berbuat dosa. Firman Tuhan saudara-saudara berkata, orang yang percaya kepada Yesus bisa tidak berbuat dosa. Amin. Bisa tidak berbuat dosa. Ngeri. Itu hanya ada di dalam Yesus. Yang tinggal di dalam dia tidak berbuat dosa lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah kalahkan dosa di atas kayu salib. Ada orang yang terikat dengan dosa, dosa itu terus, saudara-saudara. Dan tidak pernah menang terhadap dosa itu. Itu sama dengan pengalaman Paulus. Paulus berkata, aduh celaka aku ini. Kenapa? Karena aku ingin berbuat baik. Tapi kenapa kok selalu yang jahat yang aku lakukan? Paulus berkata, oh ternyata aku ini dikuasai oleh dosa. Kemudian Paulus berkata, tapi syukur ketika aku percaya Yesus,
Aku bisa bebas dari dosa dan dosa tidak berkuasa atasku lagi. Paulus selama dia hidup di bawah hukum Taurat, di dalam agama Yahudi, dia terkenal, dia pintar saudara-saudara. Tapi Paulus bergumul, kenapa saya tidak bisa bebas dari dosa? Orang lihat Paulus itu pintar, Paulus itu hebat. Tapi di balik layar, dia sebenarnya hidup di dalam dosa. Paulus berkata, celaka aku. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, baru aku menemukan kehidupan yang sejati, yang sesungguhnya, yang bebas dari dosa ketika aku di dalam Yesus. Haleluya. Saya percaya masih banyak orang Kristen yang terikat dengan dosa-dosa itu terus. Kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara-saudara, yang orang lain tidak tahu, bahkan pasangannya tidak tahu, bahkan orang terdekatnya tidak tahu, saudara-saudara. Tapi dia terikat dengan dosa itu. Bertobat dari dosa itu dan serahkan hidup kepada Yesus supaya kita alami kemenangan terhadap dosa. Amin. Yang ketiga, Yesus hidup, dia mengalahkan iblis, kuasa gelap, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, tahukah saudara bahwa iblis itu menyamar seperti malaikat terang. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah sebab di sekelilingmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum 24 jam sehari untuk menelan orang yang bisa ditelannya, saudara-saudara. Haleluya. Coba saudara bayangkan, singa, apa tadi? Iblis adalah singa yang mengaum-ngaum. Kemudian ayat yang lain, iblis itu menyamar jadi malaikat terang. Itu bagus apa jelek? Singa yang mengaum-ngaum jelek apa bagus? Malaikat, iblis itu seperti malaikat, iblis itu seperti... Jadi iblis itu kadang kelihatan cantik, saudara-saudara. Iblis itu kadang kelihatan baik sekali, saudara-saudara. Haleluya. Iblis itu menipu, saudara-saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, iblis itu adalah serigala berbulu domba. Kalau serigala berbulu domba, itu serigala atau domba? Serigala, tapi bulunya domba. Orang, oh ini domba. Dia dekati di situ. Wow, gitu saudara-saudara. Haleluya. Iblis itu kelihatan, cantik sekali, cantik. Randi dekati, terus dah. Tapi ternyata serigala, saudara-saudara. Iblis itu menyamar, saudara-saudara. Haleluya. Bahkan iblis itu, saudara-saudara, hafal ayat-ayat, saudara-saudara. Kelihatannya dia kudus, dia suci, dia rohani. Tapi saudara-saudara, serigala berbulu domba. Saya dulu waktu di kampung itu sering, yang orang Batak tahu itu, nasorang. Tahu nasorang? Nasorang itu memanggil roh. Biasanya kalau di Sumatera itu di kampung kita, namboru, panggil namboru, bibi. Jadi ketika namboru, padahal namboru itu, bibi itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Kemudian ada orang tua, kemudian dikasih makan. Setelah dikasih makan, didudukkan, dikasih makan yang enak. Kemudian anak-anaknya kumpul, keturunannya kumpul, kemudian dikasih kesempatan untuk, oh ini namboru kita. Kemudian dia panggil roh-roh, kemudian ketika dia masuk roh itu, kemudian dia bisa ngomong persis sama seperti namboru yang 20 tahun hidup. Warna suaranya, gaya bahasanya. Kemudian ketika dia mulai ngomong dengan gaya bahasa itu, anak-anak cucunya bilang, namboru, aku minta ini. Dan orang dengar itu, betul persis kayak namboru. Mereka, sobusi holu. Puas hatiku. Kenapa? Karena bayangkan 20 tahun yang lalu, sepertinya dia hidup kembali. Tahukah saudara? Kemudian dia bilang, kamu harus begini, kamu harus begini. Padahal firman Tuhan setelah saya tahu, itu adalah iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Ya, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan yang berkata, orang yang mati dengan orang yang hidup sudah tidak ada hubungan. Kalau sudah mati, dia sudah di sana. Tidak ada lagi gentayangan rohnya. Nggak ada di dalam firman Tuhan, saudara-saudara.
Haleluya. Siapa itu yang gentayangan? Siapa yang bisa ngomong? Iblis mulai ambil kesempatan, saudara-saudara. Haleluya. Jangan tertipu dengan tipu daya iblis. Amin, saudara-saudara. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, firman Tuhan berkata, iblis ada di bawah telapak kaki kita. Amin. Dan setiap hari iblis selalu berusaha menjatuhkan kita, ingin menghancurkan kita, saudara-saudara. Kalau saudara ingin keluar dari rumah, mau kerja, mau kemanapun, selalu berdoa, Tuhan, sertai jaga lindungi dalam perjalanan. Kuasa maut, setan, iblis, kecelakaan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Supaya kita alami kemenangan yang dahsyat. Oke, lanjut saudara-saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin, saudara-saudara. Hengki, mana Hengki? Terima kasih Hengki sudah hadir kali pertama di sini ya. Kali pertama. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada anak itu Yesus, ia beroleh hidup yang kekal, saudara-saudara. Amin. Barang siapa percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin, saudara-saudara. Dia hidup, dia kalahkan maut. Setelah dia hidup, dia berikan hidupnya buat kita, sehingga kita terima hidup yang kekal. Amin, saudara-saudara. Yohanes 10 ayat 10b. Ini ya. 1, 2, ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa Yunani nih saudara, dalam bahasa aslinya, hidup itu adalah zoe. Zoe. Aku datang supaya mereka mempunyai zoe dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Zoe itu apa? Zoe itu saudara hidup yang luar biasa. Saudara tahu ketika Adam sebelum jatuh dalam dosa, itulah zoe. Ketika Adam makan buah itu, kemudian dia berdosa, maka dia dikuasai oleh dosa. Tetapi sebelumnya dia berkuasa atas alam, saudara-saudara. Dia ngobrol dengan Tuhan. Dia selalu sukacita setiap hari, saudara. Itulah zoe. Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 10, aku datang, Yesus datang supaya mereka siapa? Setiap kita mempunyai zoe. Supaya kita menerima kehidupan seperti hidupnya Adam dulu. Kita sekarang terima hidup yang berkemenangan, saudara-saudara. Yang menang atas maut. Saudara. Itu saudara-saudara. Haleluya. Yohanes 11 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin, saudara-saudara. Ini kabar baik. Sekalipun kita mati suatu saat kelak, kalau kita percaya kepada Yesus, janji Tuhan kita dibangkitkan dari kematian. Amin, Tante Lili. Amin. Kalau Tante Lili nanti dipanggil Tuhan, mati, pasti kita kuburkan. Amin. Mau dikuburkan apa enggak? Kalau tidak dikuburkan, nanti aroma sekelilingnya tidak sedap. Kita pasti mati. Tetapi janji Tuhan, dia akan bangkitkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Itu sebabnya tubuh akan kembali ke tanah. Tetapi hidup yang kekal yang ada di dalam kita, itu hidup selama-lamanya. Haleluya. Yang terakhir. Kita baca, saudara-saudara. Kalau yang terakhir berarti harus lebih semangat, amin? Yang lebih keras bacanya. 1, 2, ya. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang berulang-ulang. Berapa hari? 40 tahun. 40 hari Yesus berulang-ulang. Ngapain? Menampakkan diri, berbicara kepada mereka tentang apa? The kingdom of God, saudara-saudara.
kerajaan Allah. Haleluya. Yesus 40 hari saudara-saudara hanya apa yang diomongin? Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Saudara, kalau setiap hari Minggu khotbahnya kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Saudara, pasti tidak bosan saudara-saudara. Amin. 40 hari Yesus khotbahnya tidak kemana-mana. Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah saudara-saudara. Jadi kalau khotbahnya kadang diulang-ulang saudara, jangan khawatir saudara. Itu berarti sama seperti Yesus. Haleluya. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah tentang bagaimana kehidupan dalam kerajaan Allah. Artinya Yesus yang diomongkan itu, kalau kamu tinggal di dalam Yesus, kalau kamu hidup di dalam Yesus, nanti hidupmu akan seperti ini, kamu hidupmu seperti ini. Itu yang Yesus sampaikan saudara-saudara. Haleluya. Kehidupan di dalam kerajaan Allah. Seperti apa itu saudara? Kita baca ini. 1, 2, iya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Artinya kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Dahsyat, kekristenan itu dahsyat saudara-saudara. Dunia boleh bergoncang, tapi di dalam Yesus kita tidak pernah tergoncang saudara-saudara. Amin. Yang terakhir. Nah, kalau semakin terakhir semakin kencang saudara. Kita baca 1, 2, ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan bicara makanan dan minuman. Amin. Bukan masalah makan darah bergota atau tidak, saudara-saudara. Kerajaan Allah bicara tentang damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus. The kingdom of God. Amin. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua urusan berkat, keuangan, materi sebenarnya itu sudah pasti Tuhan sediakan. Amin. Itu saudara. Tetapi ada yang lebih penting daripada urusan materi, duit, kekayaan dan lain-lain. Apa? Damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Saudara tahukah hidup yang paling berbahagia di muka bumi ini bukan kaya raya. Amin. Bukan kaya raya. Kenapa saudara-saudara? Orang yang banyak uangnya, uang tidak bisa digunakan untuk membeli damai sejahtera. Suami istri di rumah bisa gini-gini terus saudara-saudara. Padahal dia punya mobil, punya rumah di mana-mana, rekeningnya miliarder saudara-saudara. Tapi di rumah ribut terus, tidak ada damai saudara. Ada? Itu saudara-saudara. Amin. Hidup yang paling tinggi saudara-saudara, hidup bahagia di muka bumi ini oleh karena Roh Kudus. Itu sebabnya saya bilang urusan kekayaan berkat itu sudah pasti. Sebab Matius 6 ayat 33, kalau engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu ditambahkan. Ditambahkan berarti bonus. Amin saudara-saudara. Saya yakin Tuhan tidak pernah menakdirkan satu pun di antara kita jadi miskin saudara. Kenapa ada orang miskin? Karena Amsal berkata, tangan yang lambat membuat orang jadi miskin. Tangan yang lambat ini membuat orang jadi miskin. Kata Amsal. Amsal berkata, belajar kepada semut, hai pemalas. Amin. Iya. Iya saudara. Kalau kita baca kitab Amsal, semua itu ngurusin, jangan malas. Pasti kamu diberkati. Artinya berkat sudah disediakan. Kita tinggal mengerjakannya. Bangun pagi-pagi saudara-saudara. Bangunnya jam 12 siang. Gimana mau diberkati Tuhan saudara-saudara? Amin. Iya saudara. Enggak mungkin diberkati. Sebenarnya kita kaya atau miskin. Bukan Tuhan lagi yang menentukan. Tetapi kita.
Saya yakin kalau semua jemaat kita ini semua rajin, kerja keras, enggak ada yang miskin, percaya. Pasti diberkati, saudara-saudara. Enggak mungkin tidak diberkati. Tangan yang lambat membuat orang jadi miskin. Haleluya. Iya, saudara-saudara. Kalau kita lihat orang kaya kan, dia mobilnya mewah, rumahnya. Kita kan lihat, hebat orang. Kita nggak tahu, saudara-saudara. Jam 3 pagi dia udah bangun. Dia pagi sampai malam, dia nggak ada istirahatnya, saudara-saudara. Orang kaya itu tidak pemalas. Amin. Bahkan pernah survei, diadakan penelitian, saudara-saudara, yang diteliti orang-orang yang sudah miliaran uangnya. Kemudian pernah diteliti tentang bagaimana mereka ini mengelola uang. Ternyata dari sekian banyak para miliarder yang diteliti, saudara, yang ditemukan adalah setiap mereka untuk mengeluarkan uang, itu mereka tidak sembarangan. Artinya, saudara, kita berpikir kalau dia sudah miliarder uangnya, miliaran, kita berpikir kalau dia mengeluarkan uang, ini. Enggak, mereka itu selalu ada perhitungan, tidak asal mengeluarkan uang, saudara. Kalau kita kan ada uang, tiba-tiba dapat berapa? Dapat THR berapa nih? Dapat THR 5 juta, saudara-saudara. Langsung. Kan masih banyak ini uangnya. Kemudian kasih ini. Bulan depan nggak ada beras. Para miliarder diteliti, ternyata ketika mereka mengatur uangnya, saudara-saudara, kalau dikatakan pelit, bukan pelit, tapi ekonomis, saudara. Ekonomis. Haleluya. Yang terakhir, mana tadi? Yohanes 20 ayat 11. Saya bacakan. Tetapi semua, ini tadi yang saya katakan. Tapi semua yang tercantum di sini, di dalam kitab ini telah dicatat supaya kamu percaya. 20. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, anak Allah. Tujuan semua tanda dan mujizat itu supaya kamu percaya bahwa dia adalah Mesias. Dia Tuhan. Amin. Jadi mujizat-mujizat itu tujuannya supaya kita percaya bahwa dia adalah Tuhan. Mujizat-mujizat itu tujuannya bukan supaya kita kaya akan uang. Supaya kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Ayat yang selanjutnya. Dan supaya kamu, sama-sama, oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Supaya oleh imanmu engkau menerima hidup yang tak tergoncangkan di dalammu. Bagian penutup. Kalau bagian penutup ini kita harus berdiri bersama-sama ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Pemain musik maju aja. Ya, pemain musik maju. Karena udah terlanjur jalan jadi. Kuanti kok nggak berdiri? Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Percaya Yesus Tuhan. Kalau percaya Yesus Tuhan, maka dia yang pertama menerima hidup. Yang kedua, dia tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita datang kepada Yesus. Haleluya.